Bisa jadi kalian itu mengalami seperti ini ya. Kalian itu sudah berusaha menjadi orang baik, tapi yang kalian dapat justru sebaliknya. Kalian itu berusaha mengerti orang lain, malah tidak dimengerti. Kalian berusaha membantu, tapi malah dimanfaatkan. Kalian berusaha menjaga perasaan orang lain, tapi perasaanmu sendiri seperti tidak ada yang menjaga. Aneh ya kadang hidup ini. Logikanya kan sederhana, kalau kita baik, kita akan diperlakukan baik. Tapi kenyataannya hidup itu tidak selalu begitu. Banyak orang yang diam-diam itu bertanya dalam hati, kenapa ya justru orang yang tulus malah sering terluka? Dan yang lebih menyakitkan, seringkali lukanya itu bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang justru kita pedulikan. Nah, pada kondisi ini sebagian orang mulai berubah. Ada yang jadi lebih dingin, ada yang mulai menjaga jarak, bahkan ada yang berpikir, ya sudahlah ngapain sih jadi orang baik kalau ujung-ujungnya disakiti. Tapi tunggu dulu, apa benar masalahnya ada pada menjadi baik? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memahami arti baik itu sendiri. Karena faktanya menjadi orang baik itu bukan berarti kita itu harus selalu mengalah. Dan bukan berarti kita harus selalu mengorbankan diri sendiri. Kadang tanpa kita sadari kita menyebut itu kebaikan. Padahal sebenarnya itu adalah ketidakmampuan untuk menjaga diri. Nah, disitulah masalahnya mulai muncul. Kenapa orang baik sering tersakiti? Kali ini kita akan bahas pelan-pelan kenapa orang baik sering tersakiti. Bukan untuk menyalahkan kebaikan, tapi untuk memahami supaya kita itu tetap bisa menjadi orang baik tanpa harus terus-menerus jadi korban. Sekarang kita mulai dari hal yang paling sering terjadi tapi jarang disadari. Orang baik itu seringkali sulit berkata tidak. Ada kalimat yang sederhana yang ternyata berat banget diucapkan oleh banyak orang baik. Maaf, saya tidak bisa. Kelihatannya kan sepele ya, tapi bagi sebagian orang kalimat itu rasanya seperti menolak takdir, mengkhianati perasaan orang lain, bahkan merasa jadi orang jahat. Padahal cuma berkata tidak. Seringkali orang baik itu bukan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sebenarnya tahu, mereka sadar, bahkan seringkali mereka juga capek. Tapi tetap saja ketika dimintai bantuan, dimintai waktu, diminta perhatian, refleksnya adalah iya. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya adalah karena sejak kecil banyak dari kita itu dididik untuk jadi orang baik dengan definisi yang keliru. Kita dipuji saat nurut, dianggap anak baik saat tidak membantah, dan dipandang sopan saat tidak menolak. Akhirnya terbentuklah pola menolak sama dengan tidak baik. Padahal kenyataan dalam hidup tidak semua permintaan itu sehat untuk kita. Dalam psikologi ada fenomena yang namanya people pleaser. Ini adalah kecenderungan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan ini sering dialami oleh banyak orang. Ini sebenarnya bukan kasus kecil. Banyak orang dewasa yang tanpa sadar hidup dengan pola ini setiap hari. Contoh sederhana, diminta lembur padahal badan ini sudah remuk semua. Tetap bilang iya. Diminta tolong padahal lagi butuh waktu untuk sendiri. Tapi tetap bilang iya. Diminta memahami orang yang jelas-jelas menyakiti. Sekali lagi tetap bilang iya. Dan setelah semua iya itu, yang tersisa biasanya satu, lelah.
Kadang kita itu suka bilang, aku gak enakan. Padahal kalau mau jujur, bukan cuma tidak enakan, tapi juga takut. Takut untuk dianggap berubah, takut dibilang egois, takut kehilangan hubungan. Jadi akhirnya kita itu lebih sering memilih untuk mengorbankan diri sendiri secara diam-diam. Nah, ini survei membuktikan bahwa banyak orang itu mengalami stres karena merasa tidak punya kontrol atas hidupnya sendiri. Dan salah satu penyebabnya adalah kesulitan untuk mengatakan tidak. Ini bukan cuma soal perasaan, tapi sudah berdampak pada kesehatan mental. Dan semakin kalian itu sering bilang iya untuk hal-hal yang sebenarnya ingin kamu tolak, orang lain justru terbiasa memintamu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu itu terlalu sering terlihat untuk bersedia. Ibarat warung 24 jam. Kalau lampunya nyala terus, orang bakal datang terus. Dan pada kondisi tertentu, orang baik itu seringkali merasa, kenapa ya aku yang sering dimanfaatkan. Padahal kalau ditarik ke belakang, jawabannya itu sungguh menyakitkan. Karena kalian itu tidak pernah memberi batas. Ini bukan menyalahkan, tapi menyadarkan. Menjadi baik itu mulia. Tapi kalau kebaikan itu bisa membuatmu menjadi kehilangan dirimu sendiri, itu bukan lagi kebaikan. Itu pengorbanan tanpa arah. Saya pribadi sih percaya orang baik itu bukan yang selalu bilang iya, tapi yang tahu kapan harus membantu dan kapan harus menjaga dirinya sendiri. Karena kalau kamu terus mengisi gelas orang lain tanpa pernah mengisi gelasmu sendiri, lama-lama kamu akan kosong. Dan saat kosong itulah bukan cuma kamu yang tersakiti, tapi juga hubungan dengan sekitarmu. Kesulitan untuk berkata tidak seringkali bukan berdiri sendiri. Ini biasanya ada banyak penyebabnya. Salah satunya adalah orang baik itu selalu mudah memahami perasaan orang lain, alias empati yang terlalu dalam. Bahkan empati pada orang yang menyakitinya. Empati itu sebenarnya indah, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan. Dan ini tanda bahwa kita itu punya hati. Tapi ya seperti gula dalam teh, kalau kebanyakan ya jadi kemanisan, enak di awal, enek di akhir. Orang baik itu sering punya radar perasaan yang tajam banget. Lihat orang diam, kayaknya dia lagi sedih ya. Lihat orang marah, mungkin dia lagi banyak masalah. Lihat orang yang menyakiti, mungkin dia juga lagi terluka. Masalahnya radar ini kadang terlalu aktif sampai semua sinyal ditangkap. Kecuali satu, perasaan diri sendiri. Ada fenomena dalam psikologi yang disebut empathic distress, yaitu kondisi ketika seseorang itu terlalu larut dalam emosi orang lain, sampai-sampai dia sendiri itu ikut kelelahan secara emosional. Ini sering terjadi pada orang-orang yang punya empati tinggi, termasuk orang-orang baik. Contoh, di sekitar kita itu banyak. Ada orang yang terus memaafkan pasangan yang berulang kali menyakiti. Dengan alasan dia gitu karena masa lalunya berat. Ada yang tetap bertahan di lingkungan kerja yang tidak baik atau toksik karena merasa kasihan kalau aku pergi. Nanti yang lain malah terbebani. Atau bahkan ada yang lebih halus. Ketika kalian lagi capek, tapi tetap memaksakan diri untuk mendengarkan curhatan orang lain berjam-jam. Padahal hatimu sendiri juga lagi butuh didengar. Lucunya orang seperti ini sering dianggap kuat. Padahal kalau dibuka isi hatinya bukan kuat, tapi terbiasa menahan. Sebenarnya banyak sekali orang baik itu bukan tidak punya batas,
Tapi mereka itu seringkali menggeser batas itu terus-menerus demi untuk orang lain. Dan di kondisi inilah mereka mulai kehilangan sesuatu yang penting, yaitu kehilangan diri mereka sendiri. Ada data menarik dari berbagai studi tentang kesehatan mental yang menunjukkan bahwa orang dengan tingkat empati tinggi, jika tidak diimbangi dengan self-care dan batasan yang sehat, itu lebih rentan mengalami stres, burnout, bahkan depresi. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar baperan, tapi memang ada dampak nyatanya. Yang sering tidak disadari adalah empati tanpa batas itu bisa berubah menjadi pembenaran. Kita sering membenarkan perilaku orang lain yang sebenarnya itu tidak pantas. Kita mulai memaklumi hal-hal yang seharusnya tidak dimaklumi. Dan yang paling parah, kita mulai menganggap rasa sakit kita sendiri itu sebagai hal yang biasa. Padahal tidak ada yang biasa jika terus-menerus terluka. Kita bisa jadi sakit secara terus-menerus. Menjadi orang yang penuh empati itu luar biasa. Tapi jangan lupa, empati itu seharusnya dua arah. Bukan cuma kalian saja yang memahami orang lain, tapi kalian juga perlu memahami dirimu sendiri. Coba ya, sekali-kali balikkan pertanyaannya. Kalau aku bisa sebaik ini ke orang lain, kenapa ya aku tidak bisa sebaik ini ke diriku sendiri? Karena kenyataannya banyak orang baik itu rela jadi tempat bersandar untuk semua orang. Tapi tidak pernah memberi dirinya sendiri tempat untuk beristirahat. Dan disinilah lingkaran itu mulai terbentuk. Kalian memahami orang lain, kemudian kalian memaklumi, kalian bertahan, akhirnya kalian terluka. Tapi kalian tetap memahaminya lagi, ini siklus. Dan ada lagi hal-hal yang bisa memperkuat siklus ini, yaitu sesuatu yang seringkali wajar, bahkan terlihat mulia, tapi ternyata bisa menjadi jebakan. Apa itu? Harapan. Harapan itu biasanya tidak besar seperti ingin sukses atau ingin hidup bahagia, tapi harapan kecil yang diam-diam kita tanam setiap hari. Harapan bahwa kebaikan kita itu akan dibalas dengan kebaikan yang setara. Kedengarannya wajar kan? Ya memang wajar, bahkan sangat manusiawi. Masalahnya hidup itu tidak selalu bekerja dengan sistem timbal balik yang rapi. Orang baik itu seringkali memberi tanpa hitung-hitungan. Mereka membantu karena tulus, mendengarkan karena peduli, dan bertahan karena sayang. Tapi tanpa disadari di balik semua ketulusan itu ada harapan kecil yang ikut tumbuh di dalam dirinya. Harapan untuk dipahami, harapan untuk dihargai, harapan untuk diperlakukan dengan cara yang sama. Dan ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, disitulah luka mulai terasa. Bukan karena terlalu berharap yang berlebihan, tapi karena berharap pada orang yang tidak punya kapasitas yang sama dengan dirinya. Nah inilah yang seringkali bikin hati orang baik itu makin bingung. Kok dia bisa ya santai saja saat menyakiti aku? Padahal aku tidak pernah melakukan itu ke dia. Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena tidak semua orang berpikir dan merasa seperti kalian. Dalam psikologi ada konsep yang disebut false consensus effect, yaitu kecenderungan untuk menganggap orang lain itu punya nilai, punya cara berpikir dan standar yang sama seperti kita. Jadi kita merasa kalau aku tidak melakukan seperti itu berarti orang lain juga tidak akan melakukannya. Padahal kenyataannya tidak, kenyataannya beda. Ada orang yang kalau disakiti dia akan introspeksi diri. Ada juga orang yang kalau disakiti malah nyakiti balik alias balas dendam.
Ada yang menghargai kebaikan sekecil apapun. Ada juga yang menganggap kebaikan itu wajar. Dan disinilah orang baik sering kecewa secara diam-diam. Mereka enggak marah besar, enggak juga langsung menjauh. Tapi ada satu kalimat yang sering muncul dalam dirinya. Aku kira kamu sekarang beda ya. Saya sih menganggap ini adalah salah satu sumber luka paling halus tapi dalam. Karena bukan soal disakiti, tapi juga soal harapan yang runtuh pelan-pelan. Kita memberi dengan standar kita sendiri. Kita mencintai dengan standar kita. Lalu kita berharap orang lain membalas dengan standar yang sama. Kenyataannya setiap orang punya kapasitas hati yang berbeda-beda. Ya ibarat gelas, kalian itu mungkin memberi dari gelas yang penuh. Tapi orang lain mungkin gelasnya tinggal separuh. Atau bahkan kosong. Masalahnya kita tetap berharap mereka itu bisa menuangkan sebanyak yang kita berikan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Lalu kita mulai bertanya, apa aku terlalu baik ya? Apa aku salah jadi seperti ini? Padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita seringkali memberi dengan harapan yang tersembunyi. Bukan harapan yang kita ucapkan, tapi yang kita rasakan. Dan semakin sering harapan itu tidak terpenuhi, maka semakin dalam luka yang kita rasakan. Dan anehnya, meskipun sudah berkali-kali kecewa, banyak orang baik itu tetap bertahan, tetap mencoba untuk memahami, tetap memberikan kesempatan. Kenapa? Karena ada satu hal yang diam-diam bermain di belakang semua ini, yaitu sesuatu yang membuat kita itu tetap tinggal, bahkan kita tahu kita itu sering terluka. Bukan karena tidak sadar, tapi karena kita takut kehilangan. Kalau semua tadi kita hubungkan, ini bisa menjadi pola. Pertama, sulit berkata tidak. Kemudian terlalu berempati. Kemudian berharap orang lain punya hati yang sama. Dan ketika semua itu tidak berjalan sesuai harapan, harusnya ada satu pilihan yang sehat, pergi atau melepaskan. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya, kita tetap bertahan. Kenapa? Karena ada satu rasa yang diam-diam itu lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri, yaitu takut kehilangan. Takut kehilangan orangnya, takut kehilangan kebersamaannya. Bahkan kadang takut kehilangan versi diri kita saat bersama dia. Ini yang bikin situasinya itu menjadi rumit. Kita tahu kita sering terluka. Kita sadar hubungan ini tidak sehat. Tapi setiap kali kita mau menjauh, selalu ada suara kecil yang bilang, kalau aku pergi nanti bagaimana ya? Dan akhirnya kita memilih satu hal yang paling aman, yaitu bertahan. Padahal bertahan itu belum tentu yang paling sehat. Dalam psikologi ada yang disebut loss aversion, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih takut kehilangan sesuatu dibandingkan keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Sederhananya begini, kehilangan itu terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada kebahagiaan yang baru. Makanya meskipun kalian itu tahu ada peluang untuk hidup lebih tenang tanpa adanya hubungan itu, rasa takut kehilangan tetap bikin kalian itu bertahan. Contoh yang paling nyata adalah hubungan yang jelas-jelas tidak seimbang. Kalian selalu mengerti, kalian selalu minta maaf duluan, kalian yang selalu berusaha memperbaiki. Sementara di sisi lain, ya gitu-gitu aja. Tapi karena sudah lama bersama, sudah banyak cerita dilalui bersama, sudah terlanjur sayang, akhirnya muncullah kalimat klasik. Sudah sejauh ini, masa harus berhenti? Padahal kalau mau jujur, yang bikin kalian bertahan itu bukan lagi karena bahagia, tapi karena takut mulai dari awal lagi.
Kondisi seperti ini sering terjadi bukan di hubungan percintaan saja, tapi juga di pertemanan, bahkan di pekerjaan. Ada yang tetap di lingkungan kerja, yang sebenarnya lingkungan kerja itu bikin stres tiap hari karena takut tidak dapat kerja di tempat yang lain. Ada yang terus berteman dengan orang yang toksik karena dia takut sendirian. Ada juga yang mempertahankan hubungan yang jelas-jelas menyakitkan karena takut tidak ada yang bisa menggantikan. Padahal kenyataannya bertahan di tempat yang salah itu bukan membuat aman, tapi justru membuat terjebak lebih lama. Lucunya lagi, orang baik itu membungkus rasa takut ini dengan kata-kata yang terdengar mulia. Aku cuma tidak mau menyakiti dia. Aku masih peduli. Aku ingin dia itu berubah. Padahal di dalamnya ada satu hal yang jarang diakuinya, yaitu aku takut kehilangan. Karena ada rasa takut itu, kita mulai mentoleransi hal-hal yang dulu sebenarnya tidak bisa kita terima. Kita mulai menurunkan standar. Kita mulai membiasakan diri dengan rasa sakit itu. Sampai akhirnya yang berubah bukan situasinya, tapi kitanya. Kita jadi lebih sabar, iya, tapi juga lebih sering menahan. Kita jadi lebih pengertian, iya, tapi juga lebih sering mengabaikan diri sendiri. Dan di kondisi ini, kita tidak lagi bertanya, apakah ini baik untukku? Tapi berubah menjadi seberapa kuat aku bisa bertahan. Padahal hidup itu bukan lomba tahan sakit. Ada satu kalimat yang menurut saya itu cukup nendang. Tidak semua yang kita pertahankan itu layak diperjuangkan. Kadang justru dengan melepaskan, kita itu sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi yaitu, ngomong sih gampang, prakteknya butuh keberanian. Karena melepaskan itu bukan cuma soal kehilangan orang lain, tapi soal melepaskan harapan, kenangan, dan semua andai-andai yang kalian bangun di kepala kalian. Namun di balik itu ada satu hal penting yang sering terlewati. Kenapa sih kita bisa sampai sejauh ini bertahan? Kenapa sih kita terus membiarkan diri kita di situasi yang menyakitkan? Jawabannya seringkali sederhana, tapi sangat krusial. Karena sejak awal kita tidak pernah benar-benar punya batas yang jelas. Namun di balik semua itu ada satu hal penting yang seringkali terlewat. Kenapa sih kita bisa sampai sejauh ini untuk bertahan? Kenapa sih kita terus membiarkan diri kita di situasi yang menyakitkan? Jawabannya sederhana, tapi krusial, yaitu kita tidak punya batasan. Nah, agar kita itu tidak terus-menerus tersakiti, kita harus punya batasan yang jelas. Itu penting. Kita punya batasan, itu bukan berarti kita itu menjadi dingin, bukan berarti kita itu menjadi egois, dan bukan berarti kita itu berhenti menjadi orang baik. Batas itu justru yang menjaga kebaikanmu itu tetap sehat. Masalahnya batasan ini banyak orang yang tidak paham. Mereka mengira kalau sudah mulai pasang batas itu artinya berubah jadi tidak enakan lagi, jadi beda atau bahkan jadi tidak baik. Padahal faktanya kebalik. Tanpa batas, kebaikan itu gampang banget berubah menjadi dimanfaatkan, diabaikan, bahkan diremehkan. Coba bayangkan rumah tanpa pagar, semua orang bisa masuk. Yang niat baik mungkin cuma numpang lewat, tapi yang niat tidak baik makin gampang. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kalian itu tidak pernah menunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak, orang lain akan menebak-nebak sendiri. Dan biasanya mereka itu akan mengambil sejauh yang kamu izinkan. Bukan karena mereka selalu jahat, tapi karena kalian tidak pernah bilang cukup. Ada sebuah studi yang menarik. Studi ini tentang hubungan interpersonal.
Dalam studi ini menunjukkan bahwa orang yang punya batasan yang sehat itu cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil, lebih dihargai, dan lebih minim konflik di jangka panjang. Kenapa? Karena sejak awal sudah jelas, ini aku, ini batasanku. Sementara yang tanpa batas, hubungannya itu seringkali terlihat baik-baik saja di awal, tapi penuh luka di dalam. Akhirnya hubungan itu mudah keropos. Saya sendiri yakin salah satu bentuk self-love yang paling nyata bukan afirmasi di kaca, tapi keberanian untuk bilang tidak pada hal yang melukai kita. Memang sih, iya itu nggak selalu enak. Kadang kalian itu akan dianggap berubah. Bahkan ada yang menganggap kalian jadi egois atau malah menjauh. Tapi disinilah kita mulai belajar. Tidak semua orang yang pergi itu kehilangan. Kadang justru kalianlah yang diselamatkan. Nah, menetapkan batas itu bukan soal membuat jarak dari semua orang, tapi soal memilih siapa yang boleh dekat dan sejauh mana kedekatannya. Kalian bisa tetap menjadi orang baik, tetap peduli, tetap bisa membantu. Tapi kali ini dengan satu perbedaan yang besar. Kalian tidak lagi mengorbankan diri sendiri. Karena menjadi orang baik itu bukan seberapa banyak kalian itu memberi, tapi seberapa bijak kalian itu menjaga apa yang kalian punya, termasuk hatimu sendiri. Dan mungkin di titik ini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa orang baik sering tersakiti bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lama tidak melindungi dirinya sendiri. Jadi secara keseluruhan ada pesan penting, yaitu jadilah orang baik, tapi jangan lupa jadi baik juga untuk dirimu sendiri.